mesti masukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Pastinya. Oh iya, ngomong-ngomong, selama pandemi ini kan kalian pasti di rumah aja kan? Gak bakalan sih keluar rumah. Tapi kalau keluar rumah pun boleh, asalkan harus patuhi peraturan protokol kesehatan. Jadi untuk menghilangkan kegabutan dan juga kebosanan kalian, yuk kita ningali pentas online Traveling Shop, yaitu pentas online disambi ngopi bersama Bapak Siswa Wahyudi dengan tema seni di balik pandemi. Pastinya ada banyak nih pementasan dan pastinya kalian juga penasaran kan? Oke, saya akan membacakan rundown acaranya. Yang pertama adalah pementasan persembahan puisi oleh Teater Linso. Selamat menyaksikan. Rintihan karya Teater Linso. Hei kau, bulu kusam yang tak tampak, melekat, tak kenal sekat. Semua kau babat hanya untuk bahagia sesaat. Di rumah yang megah, kau banggakan harta yang mewah. Tanpa mendengar suara tangisan yang resah dan gelisah. Adakah manusia yang tabah melihat keluarga dilukis dengan nanah? Harus menahan luka yang tak berdarah. Pelan namun pasti mengubur ke dalam tanah. Harta yang selalu menduduki kursi tertinggi hingga hak bisa dibeli. Beribu-ribu rintihan menghampiri.
atau musibah. Terima kasih. Wow, merasuk ke dalam jiwa ya puisinya. Aku sampai terharu loh mendengarnya. Baiklah, kita memasuki pementasan yang kedua, yaitu pementasan naskah monolog yang berjudul Papan Catur karya Oki Dwi Cahyo yang akan dipentaskan oleh Oki Dwi Saputra. Selamat menyaksikan. Malam betul nasib Mas Bejo. Terakhir kali kita masih bercanda gurau, main catur sampai kelewat pagi. Ya, biasa kami di malam hari tiba-tiba saja begitu cepat dia pergi meninggalkan anak istri. Siapa lagi lawan catur yang sepadan denganmu, Jo? Aku tahu betul rasa sakit yang kau derita itu. Itu sudah lama sebelum COVID ini terjadi. Yang kau derita itu kan penyakit asam lambung. Dan kau selalu menolak ajakanku untuk periksa ke dokter. Dan aku hanya bisa mengingatkanmu untuk tidak memakan makanan yang rasanya pedas maupun asam. Tapi masih saja makananmu itu tidak luput dari rasa pedas. Kau bilang kau sudah sehat. Ya sudahlah. Aku kira kau sehat-sehat saja. Karena sudah lama kau tidak mengeluhkan rasa sakitmu itu. Di malam hari itu,
pertengahan permainan catur kita. Kau lipat papan catur ini. Bertambah memberikan tanda-tanda bahwa kau akan pergi untuk selama-lamanya. Pak Parmin, beginikah cara menguburkan jenazah Mas Bejo? Ya tapi masa istrinya tidak diberi kesempatan untuk melihat suaminya yang terakhir kali? Mas Bejo itu penyakitnya lambung, Pak Parmin. Aku yakin dia itu tidak terkena corona. Belum survei dari rumah sakit saja membuktikan asam lambung. Kenapa harus samaratakan? Tidak seharusnya jenazah Mas Bejo itu dimasukkan dalam peti, Pak Parmin. Pak Parmin, bagaimanapun juga, Anda sebagai Pak Bayan harus tegas dan berperi kemanusiaan. Tidakkah Pak Parmin tega? Orang-orang di desa sini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Mas Bejo. Pak Parmin, Pak Parmin, Pak Parmin, Anda dibayar berapa untuk tidak berperi kemanusiaan? Ya, begitulah nasib jenazah Mas Bejo yang tidak diantarkan ke rumahnya sendiri dan harus dimasukkan ke dalam peti. Kau nangis? Kenapa akhir-akhir ini aku selalu mendengar suara tangisan? Apa jangan-jangan itu suara tangisannya istrinya Mas Bejo yang menjadi janda, menanggung 4 anak yang masih kecil-kecil? Kalau dihayati betul, itu mirip suaranya Susanti, istrinya Mas Bejo. Ya, aku pernah mendengar suaranya waktu Susanti menangisi kepergian Mas Bejo di pemakaman. Oh, Susanti, malang betul nasibmu. Harus tinggal oleh suami yang masih kau cintai. Walau terkadang Mas Bejo seringkali menyakitimu, karena Mas Bejo belum bisa melupakan perempuan itu, Mariama. Dan aku tidak tahu siapa yang lebih dicintai Mas Bejo, kau Susanti atau dia Mariama? Iya deh, iya. Ini aku minum kopi buatanmu. Ya iya, ini udah aku minum. Bukan. Aku tuh hanya kasihan saja sama Susanti. Bukan berarti aku tertarik dengannya.
merasakan bahwa kita tidak bisa hidup terus di dunia ini. Suatu saat, kalau aku yang meninggal duluan, kau pasti akan merasakan hal yang sama dengan Susanti. Belum. Memang harus disediakan dua, seperti biasanya, untuk bermain catur dengan Mas Bejo. Ya, walaupun tidak terlihat siapa lawan catur yang sepadan di sana. Ya, seperti biasa. Harus kutata pen-pen catur ini. Kata Mas Bejo, seperti permainan catur, bahwa orang baik tidak bisa dilihat dari warna hitam maupun putih. Itu pun soal kebenaran, bahwa yang putih bisa saja kalah dan yang hitam bisa saja menang. Itu pun sebaliknya, tergantung kecerdasan akal, bahwa hitam dan putih soal sudut pandang. Apanya tuh dia yang sia-sia? Rasa-rasanya tuh Mas Bejo sudah duduk di sini, Dek. Apa? Jadi kau cemburu bila aku mengkasihani istri dan anaknya? Mas Bejo itu sudah kuanggap seperti saudara sendiri, Dek. Dan kau baik-baik saja kan dengan Santi? Kenapa kau meragukan kesetiaanku padamu? Memangnya dulu aku pernah mencintai perempuan lain selain kamu? Bukannya kau yang selalu kupergoki, curi-curi pandang dengan Mas Bejo waktu menyediakan kopi? Ya, bukan bermaksud aku membalas. Dan Susanti pun tidak menganggap bahwa apa yang aku lakukan sebuah perasaan romantis atau kasih sayang yang lebih dari kasih sayang seorang teman. Sudahlah, aku tidak mau membahas ini lagi. Jangankan Mas Bejo, tetangga kita saja sering merayu-rayu. Dan kau kira aku tidak cemburu? Itu dulu. Bila kau mungkin ini dengan kisahku dengan perempuan yang sama, Mariama, aku sudah membuang perasaan itu jauh-jauh. Dan kemudian Mas Bejo lah yang tidak bisa lepas dari perasaan itu. Aku sudah mengalah hanya demi kamu, Dek. Sudahlah, dan tidurlah. Aku tidak mau mungkin-mungkin lagi. Hei, diam kataku. Diamlah. Tidurlah. Ya, diamlah. Biar aku tenang.
Suara tangisan siapa itu? Apa kau menangis? Lalu suara tangisan siapa itu? Apa kau menyalakan TV, Dek? Ataukah ini suara tangisannya Susanti? Ataukah ini suara tangisannya Mariama? Ataukah ini suara tangisannya Mas Bejo? Kenapa suara tangisan ini semakin jelas, Dina? Jadi tambah banyak suara tangisan ini. Wow! Bencana apa ini? Seperti suara tangisan dari orang kalah. Seperti suara tangisan orang lemah. Apakah ini seperti suara tangisan orang-orang yang dipaksa di jalan? Ataukah ini suara tangisan orang-orang yang dijerat Ataukah ini suara tangisan jalan-jalan yang tercerai? Ataukah ini seperti suara tangisan orang-orang yang tertuju memohon tanpa bukti yang jelas? Ataukah ini seperti suara tangisan orang-orang lemah yang ditertawakan atas kekuasaan? Ataukah ini suara ibu-ibu yang menyaksikan kematian anaknya di zaman modern? Ataukah ini suara tangisan orang-orang yang dibunuh hanya atas ketidakadilan? Susanti? Kenapa kau kesini tengah malam? Wih, bagus sekali ya pementasan monolognya. Membuat saya sampai merinding ketakutan. Oke, kita lanjut pementasan yang ketiga, yaitu pementasan naskah monolog karya Bapak Siswa Nurwayudi yang berjudul Matahari Bulan yang akan diperankan oleh Bapak Siswa Nurwayudi. Selamat menyaksikan.
rusak lagi. Rusak lagi. Harga berapa ini kau belikan? Aku mau warna kuning. Merah. Selamat malam dunia. Malam ini aku ingin puas tertawa. Bukan hendak menertawakan nasibku atau kematianku yang sebentar lagi. Aku sudah lama mati. Jiwaku sudah kering, sudah hilang. Sejak orang terakhir yang aku bunuh dengan tanganku di hadapan anak istrinya. Jadi sejak saat itu aku juga sudah mati. Kok bisa? Bisa. Begini. Mungkin orang berpikir orang tidak akan bisa tertawa jika tahu sebentar lagi hidupnya akan selesai. Tapi aku tertawa. Karena sebentar lagi yang akan mereka bunuh sebenarnya adalah mayat yang sudah lama kehilangan jiwanya. Begini, sejak bapak dan emakku dirampas dari hidup, yang tertanam di dalam dada ini hanyalah dendam yang membara. Saya ganti warna wudhu biar kalian bisa melihat dan mendengar apa yang ada di dalam benakku. Tapi harus warna apa? Ini bukan. Ganti. Ini pergi begitu saja, meninggalkan aku sendiri, seorang anak kecil. Iya, anak kecil. Lama, berhari-hari aku merenungi itu. Duduk di antara tumpukan abu baru. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang mencoba membantu. Mendekat pun tidak. Oh.
kita. Kemudian aku terlempar di jalanan menjadi gelandangan. Dan aku terlempar di jalanan, membawa dendam yang membara, membawa segala kebencian kepada setiap orang. Ganti lampu, ganti lampu, ganti lampu. Ayah. Saya lanjutkan ceritaku ya. Kalau kamu tahu dunia, dengar. Kalau kamu tahu kenapa pada saat itu aku lebih suka hidup dari merampas barang-barang milik orang lain langsung dari tangannya. Aku makan dari merampas makanan orang lain langsung dari tangannya, karena aku ingin melihat bagaimana orang tahu rasanya kehilangan, orang tahu bagaimana rasanya dirampas. Dan kaki yang cacat ini aku dapatkan dari mana? Aku merampas makanan dari seorang anak kecil. Dia menangis, lalu semua orang tiba-tiba datang. Aku dihajar, aku dipukul, aku ditendang, apalagi yang bisa mengatakan semua yang orang lakukan dilakukannya padaku. Aku berjalan-jalan, aku terlempar, aku terjori, aku terusnya ditendang, dipukul. Dan mengucur dari wajah, dari kepala, dan aku tiba-tiba saatnya aku menggerakkan kakiku. Satu kakiku di sini, di sini, di sini, seolah-olah tulangnya lepas. Sakit, sakit, tapi aku bahagia, aku senang karena aku berhasil melihat seorang anak kecil yang menangis menjerit-jerit karena kehilangan haknya yang dirampas oleh. Sejak saat itu aku dikenal dengan gelandangan gila yang suka merampas apa saja yang dia ingin. Jadi waktu itu tidak ada yang mau aku dekati. Aku dilempar batu, aku dilempar kursi, aku dilempar apa saja, aku ditendang untuk pergi dari hadapan mereka. Aku senang karena melihat mereka takut denganku. Aku senang. Satu hal, sejak aku kehilangan bapak dan emakku, aku tidak pernah berbicara atau mengucapkan satu kata pun di hadapan orang-orang. Dan bahkan ketika aku sudah melunaskan dendamku dengan membunuh semua yang pernah merampas bapak dan emakku di depan polisi, di depan para hakim, aku tidak pernah bicara apa-apa
kecuali satu kalimat. Saya katakan pada mereka kalau aku sudah membunuh 9 orang. Dan aku katakan, aku puas. Bukan karena puas melihat orang yang aku bunuh atau berhasil membunuh orang-orang itu. Aku puas dan bahagia ketika melihat keluarganya menangis. Melihat keluarganya menjerit-jerit, merasa kehilangan. Itu yang membuatku puas. Aku seperti menari. Aku seperti bermain dengan musik, dengan alat-alat yang begitu absurd, yang begitu sangat menusuk kalbu. Aku terus meliuk-liuk menari, melihat mereka menangis, keluarganya menangis. Tapi itu juga sebentar saja. Karena ternyata rasa kehilangan mereka tidak lama. Bahkan si gendut itu yang suaminya aku bunuh, baru berapa bulan sudah kawin lagi dan bahagia. Itu masalah dunia. Aku baru tahu kenapa manusia itu butuh Tuhan. Ya, setelah aku di penjara, dimasukkan dalam ruang tahanan ini sendirian bertahun-tahun, entah berapa tahun. Yang jelas, sepanjang rambutku ini, aku menanti saatnya hukuman mati ditimpakan padaku. Dan sebentar lagi, beberapa jam lagi, aku akan dijemput. Entah untuk dihadapkan ke regu tembak, atau aku akan digantung, atau akan dibunuh dengan cara lain, aku juga tidak tahu. Tapi aku tidak peduli. Karena sebenarnya aku sudah mati. Ketika rasa dendam itu hilang dari diriku, sepertinya aku sudah tidak bernyawa. Aku sudah tidak punya keinginan-keinginan lagi. Aku seperti tidak hidup di dunia. Aku menjadi seperti matahari dan bulan yang selalu berganti-ganti setiap hari. Matahari hilang, bulan muncul, bulan hilang, matahari muncul, matahari hilang, bulan kemudian muncul lagi. Itulah hidup setelah aku kehilangan rasa dendam. Aku kehilangan warna-warna hidupku. Hidupku tidak kemana lagi. Hidupku begitu sulit. Bahkan aku bicara ini pun rasanya teriakan yang sangat sulit, tersembunyi di dalam jurang yang dalam, di bawah lautan yang gelora, dan aku hilang. Kapan aku dijemput? Aku sudah siap. Saat ini pun aku sudah siap. Kenapa begitu lama? Takutnya. Kalimat terakhirku
mati. Ya, aku adalah mayat. Aku ingin yang gelap, aku ingin kegelapan, karena aku sudah tidak lagi melihat terang matahari dan bulan. Karena aku sendiri sekarang matahari dan bulan, aku mayat. Aku mayat. Aku ingin melihat wajah malaikat ketika hendak mencabut nyawa, ternyata yang dicabut sudah tidak bernyawa karena aku mayat. Di mana tadi? Mana tadi? Aduh.